Perkenalkan, saya Ferry. Hari ini akan mewawancarai saudara Hari. Silakan perkenalkan diri Anda, Hari. Baik, terima kasih Ferry. Perkenalkan, nama saya Hari, saya beragama Islam. Baik, Dan kali ini saya akan diwawancarai oleh Ferry Halim. baik. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makna dan tujuan hidup manusia dalam perspektif agama Islam? Dalam Islam, makna hidup kita adalah untuk mengakui keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Mungkin tujuan utama hidup kita adalah untuk mencari keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi ajarannya, dan akhirnya kita bisa um, mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Baik. Itu saja. Bagaimana keyakinan agama Islam mempengaruhi cara Anda mencari makna dalam hidup? Uh, Keyakinan Islam untuk mempengaruhi cara seorang Muslim mencari makna hidup dengan memberikan pedoman moral yang kuat dan fokus pada beribadah, keadilan, menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan pengabdian kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa mengarahkan kita untuk menjalani hidup yang benar dan bermakna. Bagaimana Islam memandang peran manusia dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna? Di Islam, kita diajarkan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di bumi. Manusia diberi tugas untuk memelihara bumi, melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan hidup yang bermakna. Itu saja menurut saya. Apakah ada perbedaan dalam makna hidup dan tujuan hidup antara individu yang beragama dan tidak beragama? Ya, menurut saya ya, terdapat perbedaan antara individu yang beragama dan yang tidak beragama dalam pandangan Islam. Individu yang beragama itu kita itu diberi panduan moral agama untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna. Sementara individu yang tidak beragama mungkin mereka mencari makna hidup dari sudut pandang sekuler atau pribadi. Sepertinya seperti itu sih menurut saya. Bagaimana ajaran Islam dapat membimbing manusia dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik? Kalau di ajaran Islam, kita itu diberikan panduan yang jelas, sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis tentang cara hidup yang baik, termasuk etika, moralitas, dan kita itu senantiasa saling menjaga keharmonisan itu kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Itu aja sih menurut saya. Apakah ada praktik ibadah atau ritual tertentu yang membantu manusia merasakan makna dalam hidup beragama? Dalam Islam, ibadah mungkin seperti sholat, puasa, ibadah haji,
itu salah satu yang membantu kita seorang muslim untuk merasakan makna dalam hidupnya ini, dalam merasakan makna dalam hidup ini. Ibadah ini juga memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menenangkan jiwa kita. Bisa menenangkan diri kita lah. Ya, seperti itu. Baik, baik. Bagaimana hubungan antara moralitas dan tujuan hidup dalam konteks agama Islam? Moralitas dalam agama Islam itu mungkin adalah bagian integral dari mencari makna dan mencapai tujuan hidup yang bermakna. Di Islam itu diajar setiap individu kita diajarkan untuk hidup yang jujur, adil, penuh kasih sayang, dan menghindari perbuatan yang dilarang agama. Bagaimana konsep surga dan neraka dalam agama Islam mempengaruhi tujuan hidup manusia? Surga dan neraka itu kalau di Islam sebuah motivasi, bisa jadikan motivasi sih besar dalam Islam, karena manusia dituntut untuk selalu berbuat baik dan dilarang dalam perbuatan yang jahat, yang buruk. Karena kalau kita berbuat jahat, kita akan masuk neraka dan disiksa. Maka dari itu di Islam kita didorong untuk menjalani kehidupan yang baik dan kita bisa mencapai tujuan hidup yang bermakna. Itu saja. Apakah manusia memiliki tanggung jawab moral tertentu berdasarkan keyakinan agama dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna? Ya, seorang Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama kita. Itu udah mencakup hak sesama manusia, hak kepada Allah Subhanahu wa taala, serta melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Itu saja. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana agama Islam membantu manusia menghadapi tantangan dan penderitaan dalam mencari makna hidup? Agama Islam telah mengajarkan bahwa setiap kesulitan ataupun musibah yang kita alami adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan di luar kemampuan hambanya. Oleh karena itu, sebesar apapun kesulitan atau musibah yang terjadi, pasti ada jalan keluarnya. Dan kita perlu menghadapi atau mengatasi kesulitan menjalani hidup yang dengan tekad yang kuat. Itu saja sih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Hari telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ferry Halim. Saya akan mewawancarai orang yang beragama Kristen Protestan. Perkenalkan nama saudara Anda, nama saudara. Oke, perkenalkan nama saya Paulus Gabriel. Apa makna dan tujuan hidup manusia dalam perspektif Kristen Protestan? Oke, baik. Terima kasih atas soalnya. Itu adalah dalam Kristen Protestan makna hidup manusia adalah untuk mengenal Allah dan memuliakannya. Tujuan utama hidup manusia adalah
untuk mencintai dan melayani Allah, serta untuk bersatunya dengan surga. Bagaimana keyakinan agama Kristen Protestan memengaruhi cara Anda mencari makna dalam hidup? Oke, terima kasih. Dan soal yang kedua itu adalah saya menjawab. Itu adalah keyakinan Kristen Protestan mempengaruhi cara seseorang mencari makna dalam hidup dengan menekankan pentingnya hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Ini memotivasi individu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan mengikuti teladan Kristus. Baik. Bagaimana Kristen Protestan memandang peran manusia dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna? Oke, baik. Terima kasih. Soal yang nomor 3 itulah dalam Kristen Protestan manusia dianggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu, yaitu untuk memuliakannya, menjalani kehidupan yang benar, dan memberikan cinta pelayanan kepada sesama. Apakah ada perbedaan dalam makna dan tujuan hidup antara individu yang beragama dan yang tidak beragama? Oke, baik. Itu soal nomor 4. Terima kasih atas soalnya. Ya, terdapat perbedaan antara individu yang beragama dan yang tidak beragama dalam pandangan Kristen Protestan. Individu yang beragama akan mengarahkan hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sementara individu yang tidak beragama mungkin mencari makna hidup dari sudut pandang seluler atau pribadi. Baik, soal berikutnya, bagaimana ajaran Kristen Protestan dapat membimbing manusia dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik? Oke, baik. Terima kasih. Ajaran Kristen Protestan memberikan panduan moral dan etis yang kuat berdasarkan Alkitab, seperti 10 perintah Allah. Ini membantu individu atau menjalani kehidupan yang lebih baik dengan integritas keadilan. Baik, apakah ada praktik ibadah atau ritual tertentu yang membantu manusia merasakan makna dalam hidup beragama? Oke, baik. Yaitu doa, ibadah gereja, pembacaan Alkitab, dan komunikasi adalah praktik ibadah yang membantu individu Kristen Protestan merasakan makna dalam hidup mereka dan memperdalam hubungan dengan Allah. Bagaimana hubungan antara moralitas dan tujuan hidup dalam konteks agama Kristen Protestan? Oke, terima kasih. Saya ingin menjawabnya. Itulah moralitas dalam Kristen Protestan adalah unsur penting dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna. Individu Kristen Protestan diajarkan untuk hidup sesuai dengan nilai moral yang diberikan oleh Alkitab seperti kasih, keadilan, dan belas kasih. Bagaimana konsep surga dan neraka dalam agama Kristen Protestan mempengaruhi tujuan hidup manusia? Oke, baik. Konsep surga sebagai hadiah kekal bagi orang yang percaya dan neraka sebagai tempat hukuman bagi yang menolak Yesus Kristus memotivasi individu Kristen Protestan untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna dengan tekad dalam iman mereka. Baik, apakah manusia memiliki tanggung jawab moral tertentu berdasarkan keyakinan agama dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna? Ya, individu Kristen Protestan memiliki tanggung jawab moral untuk hidup sesuai dengan ajaran Alkitab. Memberikan kasih sayang, membantu sesama, dan memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan mereka. Pertanyaan terakhir, bagaimana agama Kristen Protestan membantu manusia menghadapi tantangan dan penderitaan dalam mencari makna hidup? Oke, baik. Terima kasih atas soal terakhir. Saya ingin menjawabnya itu. Agama Kristen Protestan memberikan harapan, ketenangan, dan bimbingan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Keyakinan dalam Yesus Kristus sebagai penyelamat memberikan penghiburan dan kekuatan dalam mengatasi kesulitan hidup.
Doa dan dukungan dari komunitas gereja juga menjadi sumber dukungan dalam situasi sulit. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Paulus. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Saudara Paulus. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, saya Ferry. Hari ini akan mewawancarai orang beragama Kristen Katolik. Selamat pagi juga Ferry, saya Rivaldo, saya beragama Kristen Katolik. Baik, hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudara Rivaldo. Yang pertama, apa makna dan tujuan hidup manusia dalam perspektif Kristen Katolik? Dalam Kristen Katolik, makna hidup manusia adalah untuk mengenal Allah, mencintainya, dan melayaninya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama hidup adalah untuk mencapai keselamatan abadi dan bersatu dengan Allah di akhirat. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana keyakinan agama Kristen Katolik mempengaruhi cara Anda mencari makna dalam hidup? Keyakinan Kristen Katolik mempengaruhi cara seorang Katolik mencari makna hidup dengan menekannya pentingnya iman, harapan, dan kasih dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Gereja juga memegang peranan penting dalam memberikan panduan moral dan spiritual. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Kristen Katolik memandang peran manusia dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna? Dalam Kristen Katolik, manusia dianggap sebagai ciptaan Allah yang memiliki tanggung jawab moral untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, mengasihi sesama, dan memuliakan Allah. Manusia juga dianggap sebagai kawan Allah yang dipanggil untuk berpartisipasi dalam rencana keselamatannya. Apakah ada perbedaan dalam makna dan tujuan hidup antara individu yang beragama dan yang tidak beragama? Ya, tentunya perbedaan antara individu yang beragama dan tidak beragama. Dalam pandangan Kristen Katolik, individu agama akan hidup sesuai dengan ajaran gereja dan mengikuti prinsip-prinsip agama. Sementara individu yang tidak beragama mungkin akan mencari makna hidup dari sudut pandang sekuler atau pribadi. Bagaimana ajaran Kristen Katolik dalam membimbing manusia dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik? Ajaran Kristen Katolik akan memberikan pandangan moral dan etis yang kuat berdasarkan kitab suci, tradisi gereja, dan ajaran sosial Katolik. Ini juga membantu individu dalam menjalani hidup yang lebih baik dengan integritas, keadilan, dan kasih sayang. Apakah ada praktik ibadah atau ritual tertentu yang membantu manusia merasakan makna dalam hidup beragama? Ya, misal doa, pembacaan kitab suci, sakramen, puasa, serta berbagai praktik keagamaan lainnya membantu individu Kristen Katolik merasakan makna dalam hidup mereka dan memperdalam hubungan dengan Allah. Bagaimana hubungan antara moralitas dan tujuan hidup dalam konteks agama Kristen Katolik? Moralitas Katolik adalah unsur penting dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna. Individu Kristen Katolik diarahkan untuk hidup sesuai nilai-nilai moral yang diberikan oleh gereja seperti keadilan dan belas kasih. Bagaimana konsep surga dan neraka dalam agama Kristen Katolik mempengaruhi tujuan hidup manusia? Konsep surga sebagai tempat kebahagiaan abadi bersama Allah dan neraka sebagai tempat hukuman bagi yang menolak kasih Allah memotivasi individu Kristen Katolik untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna dengan tekad dalam iman mereka. Apakah manusia memiliki tanggung jawab moral tertentu berdasarkan keyakinan agama dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna? Ya, individu Kristen Katolik memiliki tanggung jawab moral untuk hidup sesuai dengan ajaran gereja, memberikan kasih sayang, membantu sesama, dan memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan mereka. Bagaimana agama Kristen Katolik membantu manusia menghadapi tantangan dan penderitaan dalam mencari makna hidup? Agama Kristen Katolik juga memberikan harapan, ketenangan, dan bimbingan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Keyakinan dalam Yesus Kristus sebagai penyelamat dan dukungan dari komunitas gereja menjadi sumber kekuatan dan
Baik, terima kasih Saudara Rivaldo. Ya, sama-sama. Perkenalkan, saya Ferry. Hari ini saya akan mewawancarai Willy. Perkenalkan, nama saya Willy. Saya menganut agama Buddha. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Willy. Apa makna dan tujuan hidup manusia dalam perspektif agama Buddha? Dalam agama Buddha, makna hidup manusia adalah untuk mengatasi penderitaan dan mencapai pencerahan. Tujuan utama hidup adalah mencapai pemahaman mendalam tentang sifat sementara dan penderitaan dalam kehidupan serta mencapai kebebasan dari siklus kelahiran, mati kelahiran. Bagaimana keyakinan agama Buddha mempengaruhi cara Anda mencari makna dalam hidup? Keyakinan agama Buddha memengaruhi cara seseorang penganut Buddha mencari makna dalam hidup dengan menekankan pentingnya meditasi, pemahaman diri, dan praktek etika. Tujuannya adalah mencapai pembebasan dari penderitaan dan kedewaan. Bagaimana agama Buddha memandang peran manusia dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna? Dalam agama Buddha, manusia dianggap memiliki peran kunci dalam mengatasi penderitaan dengan menyadari penyebabnya dan mempraktikkan jalan tengah yang menggabungkan etika, meditasi, dan pemahaman dengan mencapai pencerahan. Apakah ada perbedaan dalam makna dan tujuan hidup antara individu yang beragama dan yang tidak beragama? Eh, Agama Buddha tidak memaksa keyakinan agama dan baik individu yang beragama maupun yang tidak beragama dapat mencari pemahaman dan pembebasan dari penderitaan dalam konteks Buddha. Namun, penganut Buddha mungkin lebih aktif dalam mempraktikkan ajaran Buddha. Bagaimana ajaran agama Buddha dapat membimbing manusia dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik? Ajaran Buddha memberikan panduan tentang cara mengatasi penderitaan dan mencapai pembebasan melalui praktik meditasi, etika, dan pemahaman tentang 4 kebenaran mulia dan jalan tengah. Apakah ada praktik ibadah atau ritual tertentu yang membantu manusia merasakan makna dalam hidup beragama? Dalam agama Buddha, praktik meditasi, puja atau penghormatan, dan ritual seperti vipassana dan zen meditasi membantu individu merasakan makna dalam hidup mereka dan mendalami pemahaman mereka. Bagaimana hubungan antara moralitas dan tujuan hidup dalam konteks agama Buddha? Moralitas dalam agama Buddha adalah bagian integral dari mencapai tujuan hidup yang bermakna. Penganut Buddha dihimbau untuk hidup dalam etika yang benar, menghindari tindakan yang merugikan, dan berbuat baik kepada sesama. Bagaimana konsep surga dan neraka dalam agama Buddha mempengaruhi tujuan hidup manusia? Agama Buddha tidak memiliki konsep surga dan neraka seperti dalam agama-agama lain. Fokusnya adalah pada pembebasan dari samsara dan mencapai nirwana yang merupakan keadaan bebas dari penderitaan dan kedewaan. Apakah manusia memiliki tanggung jawab moral tertentu berdasarkan keyakinan agama dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna? Iya, individu yang mengikuti agama Buddha memiliki tanggung jawab moral yang mengikuti jalan tengah dan menghindari perilaku merugikan, menjalani etika yang benar, dan membantu mengurangi penderitaan di dunia. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana agama Buddha membantu manusia menghadapi tantangan dan penderitaan dalam mencari makna hidup? Agama Buddha memberikan alat seperti meditasi untuk mengatasi tantangan dan penderitaan dengan memahami sifat sementara dari kehidupan dan mengembangkan ketenangan batin. Ini membantu individu menghadapi situasi sulit dengan bijaksana dan ketenangan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Willy. Ya, sama-sama. Perkenalkan, saya Ferry.
Hari ini saya akan mewawancarai Evander. Baik, perkenalkan Evander. Baik, perkenalkan nama saya Evander dan menganut agama Hindu. Saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai agama Hindu. Yang pertama, apa makna dan tujuan hidup manusia dalam perspektif agama Hindu? Dalam Hinduisme, makna hidup manusia adalah untuk mencapai pemahaman tentang alam sejati atau Brahman dan menyadari bahwa jiwa individu atau Atman adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Tujuan utama hidup adalah untuk mencapai moksa, yaitu pembebasan dari siklus-siklus kelahiran lahir mati atau samsara dan penyatuan dengan Brahman. Bagaimana keyakinan agama Hindu mempengaruhi cara Anda mencari makna dalam hidup? Keyakinan agama Hindu memengaruhi cara seorang Hindu mencari makna hidup dengan menekankan pentingnya karma atau tindakan yang baik, dharma atau tugas dan etika, meditasi, dan pemujaan terhadap berbagai bentuk Tuhan. Semua ini membantu individu dalam mencapai pemahaman spiritual dan pencapaian tujuan hidup yang bermakna. Bagaimana Hinduisme memandang peran manusia dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna? Dalam Hinduisme, manusia memiliki peran penting dalam meraih pembebasan. Mereka diharapkan untuk mengikuti prinsip dharma, menjalani kehidupan etis, dan menjalani siklus reinkarnasi dengan baik, sampai akhirnya mencapai moksa. Apakah ada perbedaan dalam makna dan tujuan hidup antara individu yang beragama dan yang tidak beragama? Hinduisme memiliki keragaman pandangan dan keyakinan, dan individu yang beragama mungkin lebih fokus pada pencapaian spiritual dan pemahaman agama Hindu. Sementara individu yang tidak beragama mungkin memiliki sudut pandang sekuler atau spiritual yang berbeda. Bagaimana ajaran agama Hindu Anda dapat membimbing manusia dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik? Ajaran agama Hindu memberikan panduan etika dan spiritual yang kuat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik melalui pemahaman diri, pencapaian pencerahan, dan praktik spiritual. Apakah ada praktik ibadah atau ritual tertentu yang membantu manusia merasakan makna dalam hidup beragama? Praktik pemujaan seperti puja, meditasi, yoga, dan perayaan festival agama membantu individu merasakan makna dalam hidup dan memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Bagaimana hubungan antara moralitas dan tujuan hidup dalam konteks agama Buddha? Moralitas dalam Hinduisme adalah unsur penting dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna. Prinsip-prinsip etika seperti ahimsa atau tidak menyakiti membantu individu untuk hidup dalam harmoni dengan sesama makhluk. Bagaimana konsep surga dan neraka dalam agama Hindu memengaruhi tujuan hidup manusia? Hinduisme memiliki konsep berbagai loka atau alam dan siklus kelahiran mati. Tujuan utama adalah mencapai moksa dan memutus siklus samsara, sehingga konsep surga dan neraka seperti agama-agama lain tidak sentral dalam Hinduisme. Apakah manusia memiliki tanggung jawab moral tertentu berdasarkan keyakinan agama dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna? Iya, individu Hindu memiliki tanggung jawab moral untuk mengikuti dharma mereka, menjalani kehidupan etis, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka untuk mencapai pembebasan atau moksa. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana agama Hindu membantu manusia menghadapi tantangan dan penderitaan dalam mencari makna hidup? Agama Hindu memberikan pemahaman tentang sifat sementara dari kehidupan dan pengajaran tentang bagaimana mengatasi penderitaan melalui pemahaman spiritual dan praktik. Hal ini membantu individu menghadapi tantangan dan penderitaan dengan ketenangan dan ketekunan dalam pencarian makna hidup. Baik, terima kasih Evander.